Perkenalkan, saya Ani Ira Reformasi akan mempresentasikan hasil skripsi dengan judul Eksistensi Pola J-Curve antar Indonesia dengan 10 negara mitra dagang pada masa pasca reformasi yang dibimbing oleh Bapak Trahika Erdias Bimanatya. Berikut merupakan outline untuk penyajian presentasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh diterapkannya Free Floating Exchange Rate di Indonesia yang dimulai sejak 1997 hingga sekarang. Dengan kebijakan ini, maka nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar sehingga dapat mengakibatkan ketidakstabilan nilai tukar. Salah satu aspek yang dipengaruhi oleh nilai tukar adalah perdagangan internasional. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi, maka harga barang domestik menjadi relatif lebih murah sehingga mendorong masyarakat lokal maupun asing untuk membeli produk dalam negeri sehingga mendorong peningkatan ekspor dan juga penurunan impor. Begitu pula kondisi sebaliknya ketika nilai tukar mengalami apresiasi. Berikut merupakan kondisi neraca perdagangan Indonesia periode 2000 hingga 2020 yang cenderung mengalami tren penurunan. Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam melakukan perdagangan internasional. Berikut merupakan 10 negara mitra dagang Indonesia berdasarkan persentase share ekspor, yaitu China, India, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Amerika Serikat. Berikut merupakan beberapa penelitian yang melibatkan negara Indonesia dengan beberapa mitra dagang sebagai objek penelitian yang meneliti mengenai hubungan neraca perdagangan dan juga nilai tukar. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa perdagangan bilateral Indonesia ditemukan fenomena J-curve, tetapi juga terdapat beberapa yang tidak ditemukan pola tersebut. Penelitian ini akan berfokus untuk melihat eksistensi pola J-curve pada perdagangan bilateral antara Indonesia dengan 10 negara mitra dagang, baik pada periode sebelum maupun sesudah terjadinya krisis finansial 2008. Hal ini dikarenakan pada periode yang digunakan penelitian ini mencakup 2000 hingga 2019, dan pada periode tersebut dunia mengalami krisis finansial pada 2008. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah, apakah terdapat fenomena J-curve dalam neraca perdagangan Indonesia? Berikut merupakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Terjadinya depresiasi nilai tukar diharapkan dapat membantu meningkatkan neraca perdagangan. Akan tetapi, depresiasi hanya akan memperbaiki neraca perdagangan ketika volume ekspor dan impor elastis terhadap perubahan nilai tukar. Hal inilah yang disebut dengan Marshall-Lerner condition. Depresiasi tidak selalu secara cepat dapat memperbaiki neraca perdagangan. Pada awalnya, depresiasi akan memperburuk neraca perdagangan sebelum pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, akan memperbaiki neraca perdagangan. Kondisi ini menyerupai huruf J, sehingga oleh para peneliti disebut dengan fenomena J-curve. Pola J-curve dapat diilustrasikan dalam gambar 3 berikut. Pergerakan titik 1 ke 2 merupakan kondisi ketika depresiasi terjadi. Kemudian, setelah beberapa waktu, maka neraca perdagangan akan meningkat dari titik 2 ke 3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah neraca perdagangan antara Indonesia dengan 10 negara mitra dagang yang dihitung dari rasio ekspor terhadap impor. Sementara variabel independennya berupa nilai tukar real yang diperoleh dari perhitungan nilai tukar nominal dikalikan dengan harga asing per harga domestik. GDP Indonesia dan negara mitra dagang yang akan diproduksi menggunakan Industrial Production Index karena data GDP tidak tersedia untuk frekuensi bulanan. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, data telah dilakukan seasonal adjustment untuk menghindari masalah seasonality karena data berupa frekuensi bulanan. Berikut merupakan tabel data dari data yang digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan metode perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini. Semua variabel akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma. Untuk menentukan metode penelitian, maka dilakukan analisis awal pada data time series menggunakan unit root test dengan memasukkan unsur structural break. Penelitian ini menggunakan Perron unit root test dan menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat stasioner campuran pada level maupun first difference. Dengan demikian, maka metode penelitian yang tepat adalah ARDL atau Autoregressive Distributed Lag karena dapat mengakomodasi data dengan tingkat stasioner pada level first difference maupun keduanya. Berikut merupakan model ARDL yang dibangun dalam penelitian ini. Kemudian,
Jika model ARDL memiliki integrasi jangka panjang, maka dapat dilanjutkan dengan membangun model ECM atau Error Correction Model untuk melakukan estimasi jangka pendek. Penelitian ini menggunakan AKG Information Criterion dan Bound Test untuk melakukan uji kointegrasi. Untuk menganalisis pola Chekhov, maka penelitian ini akan melihat koefisien nilai tukar dalam jangka pendek dan juga signifikansinya. Berikut merupakan hasil penelitian antara China dengan Indonesia. Pada periode sebelum krisis, model ARDL yang dihasilkan adalah 5162, sehingga tidak dapat dianalisis untuk melihat fenomena Chekhov karena hanya menghasilkan lag 1 pada variabel nilai tukar. Sementara pada periode telah terjadinya krisis, model ARDL yang dihasilkan adalah 1815. Variabel nilai tukar memiliki koefisien pertanda negatif yang diikuti positif. Akan tetapi, koefisien negatif pada lag 0 tidak signifikan, sementara pada leg 1, 2, 3, 5, dan 6 menunjukkan tanda positif yang signifikan. Kondisi ini tidak mendukung adanya fenomena Chekhov. Selanjutnya, perdagangan antara Indonesia dengan India. Pada periode sebelum terjadinya krisis, model ARDL yang dihasilkan adalah 11499. Variabel nilai tukar memiliki koefisien pertanda negatif yang diikuti positif, akan tetapi koefisien pada leg 0 tidak signifikan, sementara koefisien pada leg 1, 2, 3 signifikan. Kondisi ini tidak mendukung adanya fenomena Chekhov. Sementara pada periode setelah terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 1022. Model hanya menghasilkan lag optimal sebesar 0 untuk variabel nilai tukar, sehingga tidak dapat dianalisis untuk melihat fenomena Chekhov. Selanjutnya, perdagangan Indonesia dengan Jepang. Pada periode sebelum terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 7355. Variabel nilai tukar memiliki koefisien pertanda negatif signifikan yang diikuti tanda positif signifikan, sehingga mendukung adanya fenomena Chekhov. Pada periode setelah terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 2090. Model hanya menghasilkan lag optimal sebesar 0 untuk variabel nilai tukar, sehingga tidak dapat dianalisis untuk melihat fenomena Chekhov. Selanjutnya, perdagangan Indonesia dengan Jerman. Pada periode sebelum terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 9120. Model hanya menghasilkan lag optimal sebesar 1 pada variabel nilai tukar, sehingga tidak dapat dianalisis untuk melihat fenomena Chekhov. Sementara pada periode setelah terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 10122. Model hanya menghasilkan lag sebesar 0 pada variabel nilai tukar, sehingga tidak dapat dianalisis untuk melihat fenomena Chekhov. Selanjutnya, perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan. Pada periode sebelum terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 4058, sementara pada periode setelah terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah 2000. Semuanya menghasilkan lag optimal sebesar 0 pada variabel nilai tukar, sehingga tidak dapat dianalisis untuk melihat fenomena Chekhov. Selanjutnya, perdagangan Indonesia dengan Malaysia. Pada periode sebelum terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 10790. Variabel nilai tukar hanya signifikan pada leg 1 dan 4, serta memiliki tanda negatif sehingga tidak mendukung adanya fenomena Chekhov. Pada periode setelah terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 1094, dan model hanya menghasilkan lag optimal sebesar 0 pada variabel nilai tukar, sehingga tidak dapat dianalisis untuk melihat fenomena Chekhov. Selanjutnya, Indonesia dengan Filipina. Pada periode sebelum terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 11-10-11-4. Variabel nilai tukar memiliki koefisien negatif signifikan pada leg 1, diikuti koefisien positif signifikan pada leg 7, sehingga mendukung adanya fenomena Chekhov. Periode setelah terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 3300. Variabel nilai tukar memiliki koefisien bertanda negatif yang diikuti tanda positif, tetapi koefisien negatif pada leg 0 tidak disignifikan, sementara koefisien bertanda positif pada leg 1 signifikan. Kondisi ini tidak mendukung adanya fenomena Chekhov. Selanjutnya, Indonesia dengan Singapura. Pada periode sebelum terjadinya krisis, modelnya adalah ARDL 1001, sementara setelah terjadinya krisis, modelnya adalah ARDL 2022. Semuanya menghasilkan lag optimal sebesar 0 pada variabel nilai tukar, sehingga tidak dapat dianalisis untuk melihat fenomena Chekhov. Selanjutnya, perdagangan Indonesia dengan Thailand. Pada periode sebelum terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 12-2-11-12. Variabel nilai tukar memiliki koefisien negatif signifikan pada leg 1, sehingga tidak mendukung adanya fenomena Chekhov. Sementara pada periode setelah terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 2003. Model hanya menghasilkan lag optimal sebesar 0 pada variabel nilai tukar, sehingga tidak dapat dianalisis untuk melihat fenomena Chekhov.
Selanjutnya adalah Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada periode sebelum berdirinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 1013. Model hanya menghasilkan lag optimal sebesar 0 pada variabel nilai tukar, sehingga tidak dapat dianalisis untuk melihat fenomena J-curve. Sementara pada periode setelah terjadinya krisis, model yang dihasilkan adalah ARDL 5040. Nilai tukar memiliki koefisien signifikan pada lag 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9, serta bertanda negatif, sehingga tidak mendukung adanya fenomena J-curve. Kemudian berikut merupakan kesimpulan dari penelitian. Yang pertama, pada periode sebelum berdirinya krisis, ditemukan fenomena J-curve pada kasus perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Jepang dan Filipina. Selain itu, dalam jangka panjang, depresiasi rupiah akan meningkatkan neraca perdagangan bilateral Indonesia dengan Filipina. Depresiasi rupiah akan menurunkan neraca perdagangan bilateral Indonesia dengan India dan Jepang, serta depresiasi rupiah tidak memiliki hubungan dengan neraca perdagangan Indonesia dengan China, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Amerika Serikat. Kemudian untuk periode setelah terjadinya krisis, tidak ditemukan fenomena J-curve pada kasus perdagangan bilateral antara Indonesia dengan seluruh negara mitra dagang. Selain itu, dalam jangka panjang, depresiasi rupiah akan meningkatkan neraca perdagangan bilateral Indonesia dengan China dan Filipina. Depresiasi rupiah akan menurunkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia, sementara depresiasi rupiah tidak memiliki hubungan dengan neraca perdagangan bilateral Indonesia dengan Jerman, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Selanjutnya saran, penelitian ini hanya terbatas untuk melihat apakah terdapat pola J-curve pada perdagangan bilateral antara Indonesia dengan 10 negara mitra dagang, baik pada periode sebelum maupun sesudah terjadinya krisis finansial 2008. Nilai tukar tidak memiliki pengaruh cukup besar dalam memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan 10 negara mitra dagang, sehingga dibutuhkan elemen kebijakan lain untuk mendorong ekspor Indonesia sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan Indonesia itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.